Bangun, bangun, sahur, sahur. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih, alhamdulillah. Sahur, sahur, sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat satu sama terhubung ya. Dalam kesempatan sahur bersama Magnet Rezeki pagi hari ini, kita akan bersama-sama tadarus ya satu surat di dalam rangkaian perintah puasa. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Namun sebelumnya saya ingin menyempurnakan apa yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas ibadah atau pangkat kita nanti kalau sudah selesai hidup terbagi menjadi 3. 1, al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah dan Allah memang dekat kepada orang ini. Yaitu mereka yang mengamalkan ibadah wajib dijaga dengan sunnah-sunnahnya. Jadi wajibnya beres, sunnahnya rapi, itu al-muqarrabin. Yang kedua ashabul yamin. Dia belum mampu melaksanakan yang sunnah, tetapi seluruh kewajiban kepada Allahnya beres. Ini orang-orang yang selamat. Yang ketiga adalah orang-orang yang celaka atau durhaka karena al-mukadzibina dhalin. Dia mendustakan, ada perintah wajib dia tidak dikerjakan, ada larangan haram dia kerjakan, maka dia orang-orang yang mendolimi diri kita sendiri. Nah, Ramadan khususnya atau amalan di bulan Ramadan itu yang wajib 2 ya. Sebelum kita ngomong tadi tentang ayat 186, yang wajib 2, 1 puasa, 2 zakat fitrah. Puasa 1 bulan penuh, zakat fitrah di ujung. Ya, para ulama yang hati-hati mengatakan zakat fitrah itu baru wajib dibayar kalau puasanya sudah selesai. Jadi kapan waktu paling wajib untuk membayar zakat fitrah? Setelah buka puasa terakhir atau ba'dal maghrib ya, sampai dengan sebelum sholat Id ya, di hari Idul Fitri itu. Tapi kalau ada yang bayar sebelumnya itu masuk wilayah jaiz. Tapi kalau wajib zakat fitrah itu dibayarnya waktu sudah selesai. Ya, di tengah-tengah dari amalan yang sunnah tadi, amalan yang wajib tadi, antara puasa dan zakat fitrah, maka kita dianjurkan setiap hari qiyamul lail. Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Tiap hari membaca Al-Quran. Tiap hari sedekah. Sebulan itu kalau bisa umroh. Ditutup 10 hari terakhir dengan iktikaf. Jadi ini program yang harus kita kejar. Puasa setiap hari, sholat sunnah setiap hari, qobliyah, ba'diyah, taraweh, tahajud sebelum sahur itu, sama sholat duha, baca Quran setiap hari, syukur ngejar hatam kayak orang-orang itu 1 hari 1 juz, syukur 1 hari 2 juz, kemudian taksiru sedekah, subuh sedekah, sholat duhur sedekah, dari rumah kita keluar makanan ke pos ronda, ke pos satpam atau ke masjid. Jangan sampai hari-hari kita tidak traktir orang berbuka puasa. Orang yang membagikan makanan untuk berbuka puasa itu ya mendapatkan pahala puasa dari orang yang makan itu tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan tadi. Kemudian umroh. Kalau tahun ini belum, tahun depan niat nabung. Sesungguhnya siapa yang mampu umroh di bulan Ramadan, Rasulullah bersabda, umroh di bulan Ramadan seperti haji mabrur bersamaku. Kalau bahasa sederhananya, kalau ingin haji, ingin dibimbing oleh Rasulullah, maka umrohlah di bulan Ramadan. Karena seolah-olah kita lagi haji, kemudian dibimbing Rasulullah. Terakhir iktikaf. Iktikaf itu apa? Diam di masjid, khususnya 10 hari terakhir. Mulai kalau Rasulullah sempurnanya, subuh tanggal 19 itu sudah di masjid, nggak pulang-pulang sampai malam Idul Fitri. Kalau kita masih kerja, masih apa-apa, yang minimal ada niatan. Sebelum taraweh niat iktikaf, pulang taraweh tambahin setengah jam atau sejam. Kata Imam Syafi'i minimalnya orang iktikaf itu seperti sholat 2 rakaat. Masuk masjid, sholat 2 rakaat,
maka dihitung sebagai iktikaf. Nah, banyak sekali ya ketika potong-potong itu ya mulai maghrib misalkan sampai jam 9, kemudian pulang ke rumah subuh sampai suruk. Ya syukur bisa di masjid selama 24 jam. Tentunya belajar lagi. Nah, mari kita lanjutkan di sesi yang episode berikutnya ini kita baca sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya, puasa itu kan dimulai 183, kewajiban puasa, kemudian kalau lagi sakit ya atau dalam perjalanan boleh tidak puasa tapi harus bayar dan seterusnya. Ramadan itu bulan turunnya Al-Qur'an dan seterusnya. Maka di ayat 186 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi puasa itu ya selain tadi secara dohir diamalkan tidak makan tidak minum, puasa harusnya mampu mengantarkan kita meraih cinta Allah dengan dekat kepada Allah. Dalam hadis diterangkan ya, amalan-amalan wajib itu membuat Allah mencintai kita. Amalan-amalan sunnah membuat Allah tambah dekat kepada kita. Ya, bahkan kalau bagi mereka yang sudah menjaga amalan-amalan sunnah itu kemudian nanti naik pangkatnya menjadi orang yang menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah itu dijanjikan ya penglihatannya adalah memakai penglihatanku. Perkataannya adalah memakai perkataanku. Jadi orang-orang yang sudah mencapai derajat ini itu semua dibimbing Allah. Ngomong tidak ngomong kecuali dibimbing Allah. Melihat sesuatu kecuali dibimbing Allah. Ya. Maka Allah sendiri yang memperkenalkan diri di dalam ayat ini. Wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ya, ibadi akan hambaku, anni sesungguhnya aku ini, ya, qarib dekat. Jadi perjuangan kita itu bagaimana Ramadan ini benar-benar membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah. Dan faktanya kita sudah mampu. Ya, Ramadan itu misalkan ibu-ibu atau mbak-mbak atau siapapun. Kalau Ramadan itu merasa lebih diawasi oleh Allah Ta'ala. Contohnya ya mas atau mbak atau mungkin yang di studio ini, para kameramen ya siapapun. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Ada sisa kolak di meja, ya berani dimakan nggak kalau lagi puasa? Mas kameramen yang di sini, ya kenapa? Jam 9 pagi, ya habis jogging masuk ke rumah di meja makan ada kolak, padahal lagi puasa, dimakan nggak? Nggak ada siapa-siapa, karena itu tadi kita merasa diawasi oleh Allah. Ini bukti bahwa puasa itu mampu mengantar, biasanya tidak merasa ditatap oleh Allah, ya. Seperti itu. Nah ini ujian. Kadang-kadang kalau enggak puasa siang hari ini merasa tidak ditatap Allah. Ya, zaman dulu ada supermarket namanya Gian. Ya, Gian. Tulisannya Gian toh? Pasti ada yang marah-marah di sana. Giant tulisannya Gian. Atau Carrefour ya, tulisannya Carrefour. Itu suka ada meja begini, panjangnya 10 meter, isinya lengkeng. Kemudian kita sampai lewat itu nyolek lengkeng ya. 1, 2, 3 makan. Makan itu sadar nggak kalau ditatap oleh Allah? Waktu makan? Nggak sadar. Wong dikira itu udah halal padahal masih haram. Di situ ada tulisan. Jangan pernah nyicipin kalau belum bayar. Tahu gitu? Testernya udah habis. Tapi karena dasar kita tidak merasa ditatap oleh Allah, tenang aja ngomong, manis, manis, manis. Manis gimana? Itu masih haram. Atau kadang-kadang ya ini cerita umum. Di warung makan tahu 3, ngaku 2. Atau bahasa Sundanya darmaji. Dahar 5, ngaku 1. Itu merasa tidak dilihat oleh Allah, padahal jangan tahu segede itu. Ya. Biji sawi dihitung oleh Allah kan dalam terjemahan zaman dulu, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin
Syaro. Biji sawi aja dihitung. Jadi mari kita ingat kembali Allah sendiri berfirman, kalau ada yang bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Kedekatan Allah itu diteruskan, uji budak wadadai idada'a. Allah selalu mengabulkan setiap ada hamba yang meminta. Maka mumpung Ramadan banyak minta kepada Allah. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, kapan doa itu dikabul oleh Allah? Ada yang tahu? Sejak saat mulai dipanjatkan. Ciri-ciri bahwa doa itu dikabul kalau dia berdoa. Apa ayatnya mengatakan? Allah selalu mengabulkan siapapun yang minta. Jadi harus yakin. Ramadan itu mengajarkan kepada kita setiap kali kita berdoa itu alamat ciri-ciri doa kita dikabul. Karena apa? Masa kita nggak yakin dengan janji Allah? Uji budak watadai idadaan. Ngangkat tangan dalam riwayat lain, aku malu kalau ada umatku ngangkat tangan kemudian turun dalam keadaan hampa atau tangan kosong. Pokoknya setiap tangan diangkat pasti Allah mengabulkan. Nah, tetapi kita harus belajar sedikit, ya. Kita lagi nge-refresh lagi. Semua doa pasti dikabulkan. Tapi Rasulullah menjelaskan pengabulan doa itu ada 3 hal. 1, minta A dikasih A. 2, minta A kemudian dijauhkan dari bahaya. Yang bahaya itu nilainya seperti kalau diduitin segede dengan permintaan kita yang A itu. Ya, yang ketiga, ya, tidak diberikan di dunia karena Allah lebih sayang. Dijadikan tambahan perbendaharaan di akhirat. Jadi kembali ke sini, kalau menurut Al-Imam Ibnu Athaillah, kapan doa itu dikabul? Kalau kita panjatkan. Apa dalilnya? Allah sendiri yang menjamin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan, memberikan kepada siapapun ketika dia meminta. Dalam disiplin ilmu yang lain, para ulama mengatakan kalau kita berdoa itu tidak usah mikirin dikabul atau tidak. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Apa intinya? Ibadah itu menghamba, menghamba itu merasa lemah dari Allah. Makanya banyak keterangan yang mengatakan orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Karena apa? Merasa tidak butuh Allah. Bahasa lainnya disebut fa'amman bahila wastagna. Orang yang istighna, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kurang amalan-amalan yang lain, minimal jangan kurang doa. Karena doa itu dikabul atau tidak itu terserah Allah, tapi doa-doa kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita harus belajar lagi. Kapan doa-doa kita itu ya atau syarat-syarat dikabulkannya doa. Allah melanjutkan ayatnya, fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsujun. Ya, kalau ingin Allah mengabulkan permintaan kita, maka fal yastajibuli. Apa yang Allah minta, Allah perintahkan, kita kerjakan. Wal yu'minu bi, apa yang Allah janjikan kita yakini. La'allahum yarsudun, maka nanti kalau kita mengamalkan 2 ini, Allah akan memberikan petunjuk. Ya, kita mulai dulu dari belakang. Bagaimana agar kita diberi petunjuk oleh Allah? Karena kalau sudah diberi petunjuk Allah itu kita tidak akan bakal tersesat. Nah, pertama berdoa juga. Allah Ta'ala mengajarkan atau menganjurkan kita di dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Jadi jalan mendekat kepada Allah salah satunya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah.
Gimana doanya? Al-Kahfi ayat 10. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan. Gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bukan. Lihat ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Jadi sebelum Allah sudah janji, kalau kamu taat kepada perintahku, yakin dengan janjiku, maka kalian akan menjadi orang-orang yang diberi petunjuk. Bagaimana agar diberi petunjuk? Doa dulu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Yang kedua, belajar beramal tanpa pamrih. Gimana dalilnya? Dalam surat Yasin ada kalimat ittabi'u malayas alukum ajro. Ikutilah mereka-mereka yang tidak meminta balasan kepada kamu. Jadi kalau ya apalagi jadi ustadz, jadi pembicara, kalau bisa itu yang namanya honor, fee itu jangan menjadi tujuan utama. Karena apa? Mereka yang diberi petunjuk justru orang yang tidak meminta balasan. Ya, tapi sah-sah juga, halal bagi mereka kalau saya datang kamu harus membayar sekian gitu ya. Ya itu sah-sah saja. Tapi kalau kembali kepada ini alamat dari Quran ini ya enggak begitu. Ya. Jadi kita kembali ya bahwa Allah itu sangat dekat, Allah sendiri yang memproklamarkan kepada kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kemudian ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, selama Ramadan ini mari kita latih untuk mengamalkan dua hal. Ya, jadi kalau ingin dekat kepada Allah, falyastajibuli. Ya, maka ijabah, loh bahasa sederhananya, makalah ikuti apa yang aku perintahkan. Perintah Allah itu terangkum dalam 5 kata. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Perintah yang wajib untuk dilakukan namanya wajib. Perintah yang sunnah dilakukan ya sunnah tadi. Ya, tidak diperintahkan, tidak dilarang namanya mubah. Tapi tetap boleh. Ya, diperintahkan sebaiknya dihindari namanya makruh. Mutlak tidak boleh tidak, jangan dikerjakan namanya haram. Maka bulan Ramadan itu bulan ilmu juga. Mari kita manfaatkan untuk mendekat kepada Allah ya adalah belajar. Karena apa? Pupuk iman itu ilmu. Jadi ini nyambung fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ya. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman adalah orang yang hakul yakin dengan janji Allah. Janji Allah dalam syariat sudah jelas ini ya. Sebelum kalau kita hubungkan. Kita kembali ke sini ya, wajib. Wajib itu apa? Segala sesuatu yang kalau kita kerjakan Allah memberi pahala. Dan kalau kalau kita tidak mengerjakan berdosa. Pahala dan dosa ini janji Allah. Maka kalau kita yakin dengan janji Allah, baik janji berupa ancaman maupun balasan, ini bentuk dari kesehatan iman. Yang kedua tadi, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, namanya sunnah. Kita paham tentang sunnah tadi dari janji, bagian dari keimanan yang sempurna. Kemudian mubah, dikerjakan atau ditinggalkan, semuanya tidak ada efek pahala atau dosa, tapi tetap mubah ini hakikatnya berpahala. Karena apa? Menjauhkan dari yang dilarang. Yang nomor 4 namanya makruh. Ya, kalau dikerjakan hilang potensi pahala, tapi kalau dikerjakan tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa itu hakikatnya tetap halal. Dan yang terakhir haram. Justru dengan meninggalkan itu kita menjadi berpahala. Maka kembalilah kepada guru ngaji masing-masing ya. Apa kewajiban? Kalau dalam kitab Maraqil Ubudiyah diterangkan oleh Syekh Nawawi Banten meneruskan apa yang dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah. Belajar itu ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu
kifayah. Apa itu fardu ain? Ilmu tentang ibadah yang mencakup rukun Islam yang 5. Jadi kalau ngomong fal yastajibuli, yang wajib untuk kita apa? Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka untuk mendekat kepada Allah, nggak usah melebar kemana-mana lagi atau dulu kita sempitkan kembali, mumpung Ramadan ini kita belajar kembali tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji secara ilmu. Karena sebelum beramal kita harus berilmu. Ya, sebelum beramal kita harus berilmu. Ya, kalau ngomong fal yastajibu li, ya, fal yastajibu melaksanakan kewajiban itu, ya berarti kita harus tahu tadi, kalau secara kewajiban yang wajib seumur hidup kita, syahadat sekali seumur hidup. Syahadat yang dilandasi dengan ilmu. Kemudian 5 kali dalam sehari sholat. Ya, setahun sekali puasa. Setahun sekali zakat. Seumur hidup sekali kita berhaji. Jangan kemudian hanya ikut-ikut tetapi tidak berilmu. Ya, fal yastajibuli. Yang kedua, wal yu'minu bi. Ya, sebelum kita mengamalkan iman, maka kita harus tahu lagi rukun iman. Alhamdulillah, ya di dalam salah satu materi-materi kita di Ikram, ada belajar yang namanya Aqidatul Awam. Ya, paling gampangnya kita belajar tentang 6 rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Ya, jadi tolong diprogramkan nih, mumpung Ramadan ini, ya misalkan sisa berapa hari, ya berapa hari kita selain tadi tadarus untuk membaca teksnya, kita belajar kembali ilmu fikih, ya rukun sholat yang membatalkan sholat, rukun wudu yang membatalkan wudu, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kita kembali, Allah itu sangat hambanya, Allah sangat mencintai hambanya, tinggal kitanya saja mau dekat atau tidak. Ya, ciri-ciri mau dekat itu apa? Ya mau belajar. Ya, sehingga ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka dia faham agama. Di tempat lain ada hadis, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan. Ada yang ketiga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Nah itu berangkatnya dari mana? Dari ilmu. Ilmu itu mempelajari tentang apa? Apapun yang wajib kita lakukan karena Allah, apapun yang kita wajib jauhi karena Allah. Amal itu harus dilandaskan kepada apa? Wal yu'minu bi. Ya, amalan itu dilandasi dengan iman. Amalan yang tidak dilandasi dengan iman tertolak. Maka seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kalau dikerucutkan oleh para ulama, bagaimana? Tugas kita cuma 2. Ya, tiap hari menjaga iman, tiap hari amal soleh. Ulama lain mengatakan sumber kebahagiaan itu Pak, sumber kebahagiaan cuma 2 tadi, iman dan amal soleh. Kalau kita belum bisa bahagia, maka berarti iman kita mungkin belum sempurna, amal soleh kita belum paripurna. Nah Ramadan ini mengajarkan kepada kita bagaimana bulan ini menjadi syahrul barokah. Barokah itu apa? Tetap baik, tambah baik. Ya, sudah saya contohkan tadi tempat yang barokah, Makkah Madinah misalnya, dalam waktu yang singkat 9 hari, 3 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah, orang itu bangun pagi nggak sakit kepala loh. Kurang tidur itu kalau di Mekah Madinah nggak sakit kepala ya.
Di Indonesia kurang tidur sedikit aja pening, minum obat pusing. Tapi kalau di sana karena itu membuktikan waktu barokah. Anak-anak di pesantren itu barokah waktunya. Bangun tidur ke masjid, habis dari masjid pulang sarapan, berangkat sekolah, pulang istirahat lagi, kemudian belajar. Habis maghrib sampai isya ngaji, habis isya belajar, tidur lagi. Hampir tidak ada waktu sia-sia. Nah, Ramadan ya, sebagai bentuk perwujudan bahwa Allah dekat itu salah satunya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya menjadi waktu yang barokah. Ya. Dengan apa? Satu, belajar, ya. Belajar tentang apa? Belajar tentang syarat sahnya amal dalam rangka mengamalkan fal yastajibuli. Mengamalkan yang wajib, yang sunnah, ya, menjauhi yang makruh dan yang haram itu perlu ilmu. Yang kedua, ya, mempelajari ilmu akidah tentang janji Allah tadi, wal yu'minu bi. Sehingga nanti di bulan setelah Ramadan benar-benar kita itu Syawal. Syawal itu artinya apa toh, Pak Ustadz? Syawal itu sing asli meningkat. Tapi yang ada Syawal itu artinya apa? Mengkeret. Kok begitu ya? Ayo jujur. Ya. Tanggal 1 Syawal sholat duhur tepat waktu atau jam 2 rata-rata. Nggak nyindir nih loh, ya. Kita kan begitu, ya, tanggal 29 atau 30 Ramadan, sholat duhur masih tepat waktu. Begitu 1 Syawal, keganjel kupat, keganjel makanan, ya. Sudah adzan masih tanggung lagi makan atau lagi di rumah orang. Masjidnya jauh atau apa, sehingga sholatnya telat. Sholat asar, telat. Sholat maghrib, dalam perjalanan. Sholat isya, kecapean kadang-kadang, nah, itu. Ya, sholat 1 Syawal itu sholat yang mepet, udah mau habis baru sholat. Ya, ini jangan sampai. Maka kemudian kalau memungkinkan, ya, kita punya keluarga itu di program Syawal itu tetap barokah, yaitu menyegerakan untuk bisa puasa Syawal. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan seterusnya. Jadi kalau disederhanakan, ya, Allah Ta'ala itu berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ini, kalau ada yang bertanya tentang diriku, wahai Nabi Muhammad, atau umat Muhammad bertanya tentang Allah, Allah itu dekat. Buktinya dekat, Allah selalu mengabulkan apapun yang kita minta. Kapan permintaan itu dikabul? Kalau kita berdoa. Ciri-ciri sesuatu dikasih itu kalau kita minta. Allah janji kalau kamu minta pasti aku akan berikan. Tapi permintaan itu, ya, siapa yang paling tahu kapan dikabulkan? Ya Allah. Sebagaimana ibu-ibu punya anak SMP sama anak TK, maka memberi uang jajannya tidak sama. Bisa jadi mungkin kita levelnya TK, doa kita sudah level SMA. Maka Allah tunggu dulu sampai kita level SMA baru kita berikan. Selanjutnya, kalau ingin Allah selalu mengikuti apa yang kita harapkan, maka Allah juga mengatakan fal yastajibuli. Kalau Allah aku nyuruh, kamu kerjakan. Kalau aku ngelarang, kamu jauhi. Ya, kemudian wal yu'minu bi, kalau aku janji kamu tolong yakin. La'allahum yarsudun, kalau kamu melakukan dua itu, maka kau akan memberi petunjuk. Nah, kita itu sudah diberi petunjuk. Waktunya puasa kita mau puasa, waktunya sholat kita mau sholat, ya, waktunya bayar zakat kita mau bayar zakat, itu nikmat yang luar biasa. Ya, para ulama mengatakan, ya, memuji atau bersyukur atas datangnya nikmat lebih gede daripada nikmatnya itu. Ini mari bersyukur ya mulai sekarang. Begitu selesai berpuasa, alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau izinkan aku berpuasa. Bersyukur bisa puasa, pahalanya lebih besar dari puasanya itu. Setelah itu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, alhamdulillah ya Allah, Engkau beri taufik hidayah sehingga aku mau sholat maghrib. Selesai sholat maghrib mau wiridan. Selesai wiridan ba'da sholat, alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan aku bisa wiridan.
Setelah wiridan masih ada lagi, apa itu sholat sunnah. Selesai sholat sunnah bersyukur. Mensyukuri nikmat lebih gede dari nikmatnya itu. Ya, ini bentuk bahwa semakin kita mendekat kepada Allah akan semakin dekat. Cara mendekat yang paling gampang adalah mensyukuri tadi. Ya, maka ada ulama yang mengatakan antara astaghfirullahal azim dengan alhamdulillah harusnya banyakkan alhamdulillah. Karena apa? Ancaman jelas. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Kalau kamu kufur, maka aku adab. Maka dengan banyak mengucap alhamdulillah, otomatis kita jauh dari kekufuran. Kufur itu dosa yang sangat besar. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, seolah-olah tidak dibutuhkan lagi istighfar. Seolah-olah. Karena apa? Kita udah bersyukur. Maka salah satu cara agar tadi kita semakin dekat kepada Allah itu banyak mengucap alhamdulillah. Kalau perlu setiap kedip, kalau tidak memberatkan, alhamdulillah bisa kedip. Ya, termasuk kalau kentut, bisa kentut perut gitu, alhamdulillah. Kalau nggak bisa kentut, minum obat 600.000. Kalau belum kentut, operasi knalpot itu 8 juta. Yo. Jadi untuk bisa kentut itu mahal. Kapan orang itu kentut itu kemudian alhamdulillahnya sampai tulus ke dalam hati, orang operasi coba itu, orang operasi usus buntu, orang yang melahirkan, ya suster itu datang, perawat datang, nanyain cuman apa? Udah kentut belum Bu? Udah kentut belum Pak? Betapa kentut ada dalam posisi tertentu menjadi nikmat sangat besar. Maka kalau tidak habis operasi ya tetap harus alhamdulillah. Tapi jangan mentang-mentang kesyukuran, kentut sembarangan aja. Ya enggak? Ada temannya, dut alhamdulillah, enak aja. Ya. Jadi kita kembali ya, Ramadan ini harus menjadikan kita menjadi waktu yang barokah. Apa itu barokah? Waktunya sempit tetapi banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Ya, salah satu yang paling simpel agar hidup kita menjadi semakin berkah itu banyak mengucap syukur atas nikmat, apalagi nikmat iman dan Islam ini. Tidak semua orang diberikan nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang diberikan hidayatut taufik, waktunya puasa kemudian puasa. Tidak semua orang diberikan ada adzan kemudian mau adzan. Tidak semua orang diberikan ada ini sunnah pahala membaca Quran kemudian bisa membaca Quran. Dia tahu tapi tidak ada hidayatut taufik. Maka untuk mengikat amal-amal tadi, mari kita banyak mengucap atau bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada tingkatan yang paling tinggi, apa yang disebut dengan syukur itu, menurut Syekh As-Sayyid Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang wafat dibom oleh ISIS, mengatakan, alhamdulillah itu pintu syukur. Atau mengatakan belum syukur. Yang namanya syukur itu menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Nah, Ramadan ini benar-benar nih kita ya. Oh, waktunya untuk puasa, puasa. Malam waktunya disuruh makan, makan. Kan seperti itu. Itu contoh falyastajibuli. Jangan makan. Kata Allah, enggak makan. Kata Allah segera makan, malah pahalanya banyak. Ya. Puasa itu ada pahala yang kita sukai, yaitu apa? Kalau sahur di ujung, sebelum subuh. Itu kan kita senang ya enggak? Ya, kurang setengah jam masih makan. Ada duren makan duren, kolang-kaling makan kolang-kaling, ada tukang nasi goreng lewat makan, ada apa empek-empek makan. Stop makan, adzan, Allahu Akbar atau imsak, berhenti makan. Loh, begitu doang loh, Allah senang. Nanti begitu beduk maghrib, deng, jangan ditunda-tunda meskipun kuat. Kagak, nanti bukannya jam 7, malah nggak dapat pahala. Ya coba. Jadi untuk mengamalkan falyastajibuli wal yu'minu bi cukup apa? Makan di ujung, kalau sahur, buka di awal. Coba. Enak banget kan? Nah setelah kita bisa begitu, alhamdulillah. Ingat, mensyukuri nikmat taat lebih besar daripada ketaatan itu sendiri. Karena tadi, ya begitu kita bisa ibadah, hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat atau energi untuk melakukan ketaatan kecuali diberikan energi sendiri oleh Allah Ta'ala. Maka pada ujung dari yang saya sampaikan ini, ya
Ya, manusia yang paling dekat kepada Allah, yang paling bijak adalah yang tidak merasa dia itu beramal kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kita bisa ngomong baik itu karena apa? Pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong ya omongan kita buruk. Kita bisa sholat juga karena ditolong oleh Allah. Nggak ada. Ya, karena apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu itu di tangan Allah. Kalau kita belajar secara mundur, ya, Nabi Nuh tidak berhasil atau tidak diizinkan oleh Allah membuat anaknya beriman. Sehingga ada Kan'annya dalam riwayat yang menolak untuk masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Lut tidak diizinkan oleh Allah untuk membawa istrinya menjadi orang yang beriman. Siapa lagi? Ya, Nabi Muhammad tidak diizinkan untuk membawa Walid bin Mughirah, Abu Jahal masuk ke dalam Islam padahal ketemu. Tapi kita ini loh, nggak ketemu Nabi Muhammad, nggak ketemu Sayyidina Abu Bakar, nggak ketemu Wali Songo, nggak ketemu ulama-ulama soleh, jarang ngaji, ya. Tapi Allah berikan kita keimanan. Kenapa? Itu bentuk Allah dekat. Nggak minta, nggak apa. Sebagaimana dalam riwayat, Umar bin Khattab itu tidak berdoa sendiri. Tapi didoakan Nabi Muhammad, toh masuk Islamnya. Umar mah nggak berdoa, tetap hidup sebagai orang jahiliyah. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikan Islam itu kuat dengan masuk Islamnya, ya, Umar bin Khattab. Artinya apa? Untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah itu tidak serta-merta juga karena permohonan atau amaliyah itu. Allah sendiri yang mendekat. Nah ini contohnya kita ini. Kalau dihitung amalan kita, keimanan kita, dengan dekatnya Allah ya sudah lebih duluan Allah mendekati kita. Maka kita syukuri dengan apa? Menggunakan kenikmatan, kedekatan dari Allah tadi. Kita didekatkan kepada Islam, kita didekatkan kepada ilmu. Ya, contohnya Bapak, Ibu, saudara-saudara ini kan nggak kemana-mana di rumahnya sendiri ini. Ada yang di depan kompor, ada yang di teras, ya, menyaksikan. Ya, kita harus membahas ilmu. Bapak, Ibu ini ada yang masak, ada yang sambil ngopi, ada yang sambil makan kue. Nggak perlu mikir-mikir, tinggal mendengar. Itu bukti kasih sayang Allah Ta'ala. Sementara tim kreatif, ya, di studio ini ada yang mikir judul, ya nggak, mikir waktu. Ya, ustadznya juga harus buka kitab. Itu contoh betapa ilmu itu mendatangi zaman sekarang. Itu kok nggak disyukuri, ya kan? Nggak usah mesantren bertahun-tahun, ya nggak usah beli kamera, ya. Tinggal mencet handphonenya www.youtube.com. Udah. Nah, ini bentuk dari Allah itu, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mau tahu ini bentuk juga dari jawaban Allah atas doa-doa kita waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Kalau Allah nggak nunjukin bisa saja pagi ini sambil, mohon maaf, sahur, sambil nyetel, mohon maaf nih, musik koplo, ya. Sambil sahur gitu, ya, sambil begini-begini ada. Atau mohon maaf, konsen kepada tadi, ada yang game, ada yang mungkin tayangan bola, mungkin ini, tapi kita dipilih oleh Allah loh, termasuk saya bagian ngomong, ya, teman-teman sahabat semua bagian mendengar, kita sedang mendengarkan bukti bahwa Allah dekat. Kita nggak perlu datang ke pesantren, tidak perlu datang ke madrasah, tidak harus mendengarkan di masjid, tapi ilmu itu mendatangi kita semua. Maka jangan lupakan untuk selalu berdoa. Doa yang sudah saya sampaikan di mana? Di episode-episode sebelumnya. Surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa Engkau beri rahmat. Rahmat itu pertolongan, ya, dari Allah. Wa hayyi' lana, dan ikutilah, ya, liputilah, barengilah min amrina, seluruh urusan kami, rasada, petunjukmu. Ini menjawab, ya, kedekatan Allah. Yang kedua, doa dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, saya selalu mengingatkan dimanapun majelis ada, jangan tinggalkan doa
Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, jangan tinggalkan doa ini fi duburi sholatikum. Ingat ya, sekali kita berdoa berarti kita yakin Allah mengabul. Maka kalau ingin diberi petunjuk, diberi rahmat, doa ayat surat Al-Kahfi tadi ayat ke-10. Yang kedua doa dari sunnah Nabi Muhammad. Apa itu? Setiap ba'da sholat juga berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan ibadah kami semakin hari semakin baik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga, orang mengatakan ini doa kelihatannya karena dihafal dari kecil, seolah-olah doa itu tidak mujarab atau doa biasa-biasa saja. Enggak, padahal ini doa yang sangat dahsyat juga, yaitu doa sapu jagat. Rasulullah mengatakan, ya, siapapun yang berhajat, banyaklah membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sudah benar, hampir di semua orang membaca doa, di dalam maupun di luar sholat, waktu khutbah, waktu selamatan, selalu ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai bonus nih, di penutup episode kali ini, ya, jangan tinggalkan doa kalau malas. Ya, yang sudah ketemu saya beberapa kali mungkin ingat ya. Kita itu sudah diajarkan untuk istiqomah beribadah, khususnya di Ramadan ini. Ada puasa, ada sholat malam, ada tadarus Al-Quran, ada sedekah, ada umroh, ada iktikaf. Nah, doa ketika malas. Gimana doa ketika malas? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma paksain. Jadi nanti kalau bulan Syawal, sudah sampai tanggal 10 kok belum mulai juga puasa, untuk Syawal paksain. Nanti atau besok lusa biasanya kan begitu ya, semangat Ramadan itu semakin mau lebaran semakin menurun ya. Coba lihat masjid-masjid itu. Seminggu pertama, Masya Allah tumpah-tumpah, rebutan kapling. 10 hari kedua sesuai dengan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari penuh menjadi setengah. 10 hari terakhir di sebagian masjid normal kembali karena mengejar Lailatul Qadar. Tapi di masjid umum benar-benar tinggal 1 baris. Tadinya penuh-penuh. Ya, pada saat diri kita mengalami futur tadi, malas untuk beramal, tidak ada semangat lain kecuali maksain. Sholat ba'diyah malas, bangun. Usolli sunatar tuhri ba'diyatan. Allahu Akbar. Meskipun belum ikhlas sambil dongkol, kerjakan. 2 rakaat itu pasti ujungnya. Ya, baca Quran malas. A'udzubillahi minak. Baca aja. Malagi Jumatan biasanya kan. Jumatan itu ada duit. Tapi hawanya malas banget. Ya, kalau perlu tangannya dituntun pakai tangan kiri. Tarik. Jejelin begitu. Apalagi ba'da sholat kadang-kadang kan malas wiridan, ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum langsung. Ya, kalau mau bangun gimana? Pegangan sejadah, ya. Sejadah itu dipegang sambil astagfirullahaladzim alladzi la ilaha. Kira-kira itu gambarannya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita nggak maksain, kita nggak bisa menjadi orang baik. Sebagaimana para tentara, ya, tentara bintara maupun di akademi militer, semua tentara kemudian menjadi disiplin itu karena pada masuk itu dipaksa. Bangun jam 2 malam, harus baris, dimasukin kolam dan seterusnya. Lama-kelamaan menjadi biasa. Nah, untuk hal-hal tertentu kita mau seperti itu, kenapa untuk amal soleh tidak? Termasuk disiplin tuh. Kalau sholat itu berbeda dengan naik pesawat toh. Naik pesawat itu 4 jam sebelum terbang udah ditungguin. Nah, itu buktinya apa? Sesuatu yang membuat resikonya tinggi, kita mau memaksa. Nah, harusnya kita mikirin juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya 2 pertemuan ini selama sabar ini, sahur bersama Magnet Rezeki, teman-teman sekalian tadi ya.
Salah satu kalau kita ingin diberi keajaiban oleh Allah, kita harus fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ya, keajaiban itu identik dengan petunjuk dari Allah, la'allahum yarsudun, diberikan ya kerelaan ya. Dalam ilmu lain kalau saya belajar dari A'agim kan segala sesuatu yang sudah terjadi itu kalau orang ajaib ridho. Enggak ridho juga sudah terjadi. Masak jadi bubur. Kebanyakan air toh. Jangan marah-marah. Marah-marah juga tetap benyek atau benyek. Maka cari kacang polong, kecap asin, seledri, ayam. Jadi bubur ayam. Kita lagi nyetir. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan aja. Ternyata kiri tetap kanan tetap macet. Ya sudah ridho. Enggak macet juga tetap. Nah itu orang-orang yang diberi petunjuk itu begitu. Selalu bisa bahasa kerennya move on. Nah Ramadan ini mudah-mudahan mengantarkan kita kepada pribadi yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Jika kita, ini ngomongnya, bertanya kepada guru kita, apalagi kepada Nabi Muhammad, Allah sendiri yang sudah jawab. Katakan kepadamu, hei Rosidin, hei Anton, hei Susi, hei Tanti, aku dekat kata Allah. Tapi kalau kamu ingin dekat kepadaku, ada syaratnya. Fal yastajibuli. Yang aku perintahkan kamu kerjakan, yang aku larang kamu jauhi. Wal yu'minu bi, apapun yang aku janjikan kamu imani. Kalau kamu taat, dijanjikan surga. Kalau kamu maksiat, dijanjikan neraka. Di atas itu ada ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, amalan kita sederhana, tapi Allah memberikan balasan yang lipat ganda. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah kan ada kata-kata, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ujungnya ini, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi di atas sekedar surga neraka yang sedang kita kejar adalah ridha Allah. Ridha Allah itu bukti yang paling empiris, paling otentik bahwa Allah itu dekat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, selamat sahur. Ya, yang belum minum silakan minum. Haus juga ngomong dari tadi ternyata. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan tulis di kolom komentar atau WA ke redaksi. Ya, jadi mudah-mudahan kita semakin merasakan Allah itu dekat. Bagaimana kalau ingin mendekat kepada Allah? Ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Dalam istilah yang lain, bukti bahwa kita kenal Allah Ta'ala maka kita taat. Al-aslu al-ibadah at-ta'at. Asal muasal dari ibadah adalah ta'at. Dan Ramadan atau puasa ini mengantarkan kita kepada ketaatan dan merasa ditatap Allah tadi. Seperti contoh saya tadi, di rumah sendirian ada sisa kolak, pasti enggak kita makan. Karena kita merasa ditatap atau dekat kepada Allah. Nah, spirit ini harusnya kita bawa ke warung, ke kantor, kemana-mana. Jangan merasa takut sama atasan, merasa takut sama orang, tapi takutlah dengan tatapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga kita ditolong oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa masuk surganya Allah dan ridha Allah Ta'ala dan dijauhkan dari murka dan neraka Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyongsong hari kemenangan.